Empat, jalan 4. 4 tahun. Jalan 4 tahun. Oranda. Pertama kali Oranda. Pertama kali Oranda. Sampai sekarang spesialis lu di? Oranda juga masih. Ya pertama itu karena waktu itu jadi roastery itu saingannya itu butuh yang punya capital gede. Ya pernah lah. Jadi waktu gue pindah ke sini itu karena airnya jelek. Begitu tahu airnya jelek, ikan gue baru dipindah ke sini, semua anakan gue mati. Tipsnya adalah pertama harus mencintai dulu ikannya. Karena jadi breeder ikan koki itu prosesnya panjang, sama lah kayak ikan yang lain mungkin kalau. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo teman-teman, nama gue Billy Permana Halim, gue owner dari Prince Goldfish. Kalau breeding koki itu mulainya di 2021. Awalnya masih di rumah ya dulu, coba-coba di rumah. Terus ternyata kalau di rumah itu dengan space yang terbatas kan susah untuk breeding massal kan. Akhirnya pindahlah ke tempat yang sekarang ini. Sebenarnya karena main ikan koki itu kan udah dari lama, dari 2012. Jadi bukannya udah jago nge-grooming ikan, ya belum jago juga. Cuman waktu itu ya dikala itu bosen sama pekerjaan yang ada, nyari kesibukan, akhirnya cobalah buat breeding gitu. Oranda. Pertama kali Oranda. Pertama kali Oranda. Sampai sekarang spesialis lu di? Oranda juga masih. Pertama itu di sini airnya jelek, nggak kayak di rumah. Rumah itu kan di Tangerang Selatan airnya bagus. Nah pindah ke Tangerang Kota ini, di sini tuh airnya jelek awalnya. Jadi tantangannya di air. Jadi indukan itu gua pakainya itu dulu waktu masih awal-awal balik lagi main kan, mainnya ke kontes. Main di kontes terus dapatlah pasangan-pasangan. Nah gua coba crossing gitu. Dulu awalnya iya. Dulu karena gue pakainya dengan ikan yang memang gue akan bawa kontes, gue pakainya ikan bahan show. Tapi kesini setelah gue udah nge-breed sendiri, gue udah tahu line gue. Nanti gue tinggal misalnya kurangnya misalnya di kepala nih ikan gue. Nah gue tinggal cari crossingannya yang kepalanya bagus, tapi bentuk badan dan lain-lainnya udah menyerupai ikan gue. Oh berarti indukannya sekarang udah nggak harus show? Nggak. Harus show. Jadi setelah di breed dia netes umur 1 hari, kita kan tunggu tuh selama 3 hari kan, sampai dia umur 3 hari. Terus gue mulai masukin Artemia, kasih makan Artemia. Terus nanti dia sampai sebulan itu Artemia, kutu air sama cacing sutra tuh. Nah setelah lepas dari sebulan masih cacing sutra, dia 1,5 bulan udah mulai gue selingin pelet gitu. Nah itu sampai nanti di umur 3 bulan. Nah setiap 2 minggu sekali itu pasti gue sortir gitu. Jadi pertama sortir atas, habis itu gue sortir samping. Kemungkinan sih sampai nanti siap rilis itu gue sortir hampir 6 kali lah, 6-7 kali. Paling 1% kalau yang bahan show. Kalau yang siap layak jual? Yang layak jual ya mungkin kalau misalnya itu bisa 3-4% lah yang masih gue simpan, karena dengan space gue yang ada gitu. Berarti total dari berapa ribu sih biasanya? Sekali ngebreed biasanya 5.000 sampai 7.000 lah dari satu indukan. Banyak, lumayan. Yang nggak lolos dibuang. Dibuang total ya? Dibuang total.
Jalan 4. 4 tahun. Jalan 4 tahun. Tadinya side job karena pas lagi breeding awal-awal itu gue sambil jualan kopi. Gue itu roastery dulunya, jadi tadinya side job. Terus harga kopi udah gila-gilaan, akhirnya mutusin buat full di ikan mas koki. Gitu. Ya pertama itu karena waktu itu jadi roastery itu saingannya itu butuh yang punya capital gede. Karena kalau misalnya mau dapat biji kopi yang bagus itu gua harus stok 1 ton biji mentah. Nah, jadi itu agak berat. Jadi petani-petani kopi di Indonesia udah mulai banyak yang langsung ekspor sendiri keluar bijinya. Oh, ini bukan jualan kopinya berarti? Jualan kopinya, tapi gua lebih fokus di roastery. Oh, maksud lu Jadi, bukan jualan minumannya? Bukan. Gitu. Awalnya pas lagi awal-awal ya penghasilan di kopi pasti jauh sama kopi. Pasti jauh. Cuman kalau sekarang semenjak udah ada sistemnya ya udah bisa lah. Maksudnya udah bisa nyaingin waktu masih di kopi. Waktu pindah ke sini itu dengan modal 100 juta. 100 juta. 100 juta. Itu pun nggak ada kolam seperti ini. 100 juta tuh apa aja tuh? Gue cuman punya 6 bak fiber 8 bak fiber. Ada 8 bak fiber sama ya gue bikin kamar. Ya karena ini kan dari tanah kosong. Dari tanah kosong gue bangun, ada atapnya juga, ada kanopi gitu. Nah itu gue butuh 100 juta. Awalnya. Kalau udah sama indukan itu 100 juta? Udah. Ya pernah lah. Jadi waktu gue pindah ke sini itu karena airnya jelek. Begitu tahu airnya jelek, ikan gue baru dipindah ke sini, semua anakan gue mati. 1 batch, ada sisa 300 ekor itu mati semua. Jadi gue pindah ngeluarin duit 100 juta, jualan pun nggak ada, malah anakan gue mati semua. Nah akhirnya itu yang bikin gue jadi, apa udah ya pindah lagi aja ke rumah ya, atau udahan aja kali ya, mungkin gue nggak cocok lah jadi breeder gitu. Nggak bisa kabur karena uang gue semua udah keluar di situ semua pas lagi pembangunan dari ya sisa-sisa perjuangan dulunya kan kerja juga segala macam, jadi ya apalagi gue udah married, nggak mungkin kan gue nggak ngasih bulanan buat istri, jadinya ya mau nggak mau ya udah jalan terus dah, gas terus gitu. Selama pindah di sini ya banyak. Kalau misalnya ngebreed, hasil breedingannya dibawa ke kontes yang menang, itu gue happy pertama. Terus dibeli mahal, ya gue happy. Gitu. Breeding koki, apalagi di tengah kota. Lu juga anak kota nih, ya kan? Kita bukan anak-anak desa nih, ya kan? Ya yang lain pada kaget. Semua pertamanya bilang emang bisa menghasilkan di dunia ikan, karena kan ikan itu adalah dunia hobi, bukannya lebih menghasilkan kalau kita itu misalnya kita jualan barang-barang yang memang pasti dipakai sehari-hari gitu kan. Tapi ya karena gue memang juga hobi awalnya gitu kan, jadi ya gue masih merasa, dan gue lihat teman-teman gue yang lain pada sukses juga kok di dunia ikan gitu, kenapa gue nggak bisa gitu. Yang pasti pakan itu nggak mungkin lewat, sama yang kedua listrik, airnya ngocor terus sih. Di sini itu satu sak 20 kilo. Itu untuk pelet. Kalau untuk cacingnya? Kalau untuk cacing itu di sini per 2 hari itu kan 2 gayung. 2 gayung itu berarti 3 liter. 3 liter cacing. Berarti kalau dikali 1,5 bulan sekitar 2, 15, 30 gayung. Bulan tuh? Ya 30 gayung belum kutu air. Kutu air setiap hari pasti mesennya 1 gelas. 1 gelas aqua kering. Omset sebulan ya di atas 40. 40? Kalau yang gua jualnya itu, karena gua fokusnya di bahan show-nya, itu gua jualnya masih di market lokal. Tapi di sini ada temen gue seller yang bantuin juga. Nah dia fokusnya untuk ekspornya.
Dia fokus untuk ekspor, jadi ekspor itu lebih banyak ke Filipina. Oh, udah ke luar negeri. Jadi Selain Filipina mana lagi? udah pernah ke Korea, udah pernah ke Inggris, habis itu Vietnam udah pernah. Oh, ada dong. Pembedaannya apa nih? Kalau pembeli lokal maunya ikan rapi, harganya murah. Tapi kalau misalnya dilepas keluar, ikan yang biasa nggak dipakai di sini, yang udah fancy-fancy, kita lepas keluar dengan apa? Yang penting warnanya bagus, ikannya lucu, mereka berani beli harganya. Berarti udah jalan 3 bulan. Pertama di ikan growth-nya bagus. Ya sama lah kalau misalnya kita bilang sama pakan buaya yang sebelumnya, itu untuk growth sih ya hampir mirip gitu. Kalau gua lihat kemarin selama sebulan terakhir gua tes, fokus gitu kan, itu sama-sama bisa naikin size di 3-4 cm. Jadi itu menurut gua masih worth it gitu kan. Yang kedua, gua nggak perlu capek lagi ngoting pelet, itu doang. Jadi gua tinggal beli pelet pabrikan, tinggal kasih makan, nggak perlu tambah-tambahin apa-apa, ya ikannya ke grooming, bagus hasilnya. Gitu. Kalau dibandingkan dengan kualitas, gue bilang harganya worth it lah, gitu loh. Nggak kalah kok sama merek-merek Jepang. Menurut gue dengan harga yang segini, dengan harga yang dikasih ke gue juga gitu kan, mungkin yang dilepas ke orang-orang, ya menurut gue worth it lah, gitu. Bagus. Yang pasti gue masih mau pengembangan karena kolam deder gue masih sedikit, gue masih mau tambah kolam deder. Habis itu rencananya masih mau bangun lagi 3 palut. Tipsnya adalah pertama harus mencintai dulu ikannya, karena jadi breeder ikan koki itu prosesnya panjang, sama lah kayak ikan yang lain. Mungkin kalau koi juga kan sama ya. Jadi koki itu juga sama, prosesnya panjang. Kita harus telaten, harus disiplin, ngasih makannya nggak boleh telat, ganti airnya nggak boleh telat, sortirnya nggak boleh telat, kalau mau dapet ikannya nanti bagus hasilnya. Gitu. Jadi harus yang paling utama disiplin atau apa? Disiplin sama punya tempat dulu. Oh, berarti punya duit ya? Ya, punya tempat sama disiplin. Nah, itu kuncinya. Halo, gua Billy dari Prince Goldfish. Lokasi gua ada di Tangerang, tepatnya di Jalan Sukamana 5, Kota Tangerang. Gua ini jualan ikan koki yang fancy sama bahan show. Kalau mau lihat ikan gua bisa cek di Instagram princegoldfish.id atau bisa ke Facebook Billy Permana Halim. Kalau mau kontak langsung via WA bisa ke 0812 9000 4492.